Yang kita lanjutkan di bagian ketiga dari data preprocessing ya. Untuk bagian pertama kita sudah diskusikan tentang dasar-dasar data preprocessing, kemudian kita lanjutkan dasar-dasar tersebut, di mana di bagian pertama video tersebut kita membahas tentang berkaitan dengan jumlah objek dan jumlah atribut untuk data preprocessing ya. Kemudian untuk bagian kedua kita melanjutkan topik tersebut yang berkaitan dengan jumlah objek dan jumlah atribut. Sekarang kita akan memulai untuk bagian ketiga yang juga kita membahas tentang atribut dalam rangka data preprocessing ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan value ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada untuk objek ya, kita udah bahas. Kemudian kita bahas lagi yang berkaitan dengan atribut ya. Kemudian juga value ya. Jadi secara garis besar seperti sudah disampaikan di video pertama, ini kita bisa gambarkan seperti ini. Tabel data yang terstruktur, ada kolom dan barisnya, di mana baris itu menyatakan objek ya, objek 1, objek 2 dan seterusnya ya. Jadi untuk baris ya, untuk baris menyatakan objeknya. Jadi ini objek 1, ini objek 2 dan seterusnya. Kemudian untuk atribut, ini adalah atribut 1, atribut 2 dan seterusnya. Ya, atribut itu di sini adalah di kolom ya, kolom atribut ya. Kita misalkan di sini adalah atribut. Nah, kalau yang dimaksud dengan nilai, yang saya maksud dengan nilai di sini adalah ini ada di sel-sel ini ya, sel. Jadi sebagian sel, mungkin di atribut ada sebagian selnya, di atribut yang lain ada atribut dan objeknya ada selnya ya. Kita akan membahas 4 hal ya, sebagaimana di buku Introduction to Data Mining. Nanti ada atribut selection, kemudian berikutnya yang berkaitan dengan salah satu contohnya adalah atribut extraction, kemudian ada discretization dan atribut transformation yang antara lain normalisasi. Kita lihat menggunakan slide yang ada di buku Introduction to Data Mining, yaitu akan kita bahas di sini future subset selection, yaitu memilih subhimpunan ya, memilih subhimpunan dari fitur atau dari atribut. Jadi ada himpunan atribut, kemudian kita pilih sebagiannya, subsetnya ya. Kemudian kita akan membahas tentang feature creation, yaitu ada atribut-atribut yang sudah ada kemudian dibuat baru lagi, yang antara lain apa yang disebut dengan extraction. Kemudian untuk value ada dilakukan discretization, atau juga salah satu bentuk umum khususnya adalah binarization, dan kemudian ada atribut transformation yang antara lain adalah normalization ya. Kita mulai dari feature subset selection ya. Di sini kita lihat feature subset selection ya. Ini masih dalam rangka untuk mengurangi dimensi dari data ya. Jadi di sini misalkan ada fitur-fitur atau atribut-atribut yang double, yang redundant ya. Misalnya yang informasinya sebenarnya udah
ada, seperti misalkan adalah harga dari produk dan jumlah pajak pertambahan nilai misalkan, di mana pajak itu misalkan udah pasti berapa persen, ya berapa persen pajak itu kan udah sebenarnya udah hanya turunan saja. Kemudian juga ada atribut-atribut atau fitur yang tidak relevan, ya tidak relevan berkaitan dengan pekerjaan data mining yang kita kerjakan, ya seperti contohnya misalnya untuk katakanlah untuk memprediksi apakah kumlot atau tidak, ya misalnya ada informasi-informasi, ada atribut-atribut, misalnya atribut berkaitan dengan katakanlah ada data warna sepatu favoritnya misalkan gitu kan, tidak ada hubungannya. Nanti contoh yang lain, ya ini adalah contoh lagi adalah student ID, ya nomor induk mahasiswa yang dalam contoh ini misalkan tidak relevan dengan IP kumulatif, ya. Ya ada beberapa teknik yang dikembangkan untuk feature selection ini, feature subset selection, memilih fitur yang ada. Kemudian berikutnya adalah feature creation, ya. Jadi kalau feature selection yaitu memilih dari fitur-fitur yang ada, kalau di sini membuat fitur yang baru yang sebelumnya belum ada, ya. Jadi dibuat fitur atribut-atribut yang baru, ya. Yang atribut itu diharapkan berpotensi bisa menangkap informasi-informasi yang penting berkaitan dengan pola-pola, berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan di proses mining, ya. Ada beberapa cara, ada 3 metode secara umum, ada 3 cara secara umum. Yang pertama adalah extraction, ya, feature extraction. Contohnya di sini contoh misalkan data image, ya. Data image, ya. Data image itu kemudian diekstrak sudut-sudutnya. Nah, ini ada cara-cara seperti itu, ya. Ya, meskipun kalau di teknik sekarang menggunakan jaringan saraf tiruan, deep learning biasanya itu dihasilkan secara otomatis, ya, diekstraknya itu secara otomatis. Kemudian yang berikutnya setelah feature extraction ada feature construction, ya. Misalnya kita mempunyai atribut massa, kemudian berat, kemudian volume, ya. Nah, kemudian ada 2 atribut ini, yang 2 atribut ini kemudian kita konstruk, kita dapatkan atribut yang baru, atribut density, ya. Kemudian bisa juga memetakan data ke space yang baru, ke himpunan atribut yang baru, misalkan menggunakan analisis Fourier dan wavelet, ya. Di sini kita lihat di mappingkan ke yang baru, misalkan kita lihat di sini ada gelombang sinus, 2 gelombang sinus, dan ada noise-nya di sini, ya. Di sini ada gelombang sinus dan noise yang dimana kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian ditransformasikan yang tadinya waktu di sini, kemudian waktu amplitudo, kemudian di sini adalah frekuensinya. Nah, dengan frekuensi kita akan lihat lebih jelas ada
noise-nya ya, lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, topik berikutnya adalah diskretisasi ya. Ya, jadi di sini adalah proses yang mengubah atribut yang kontinu, yang atributnya kontinu menjadi atribut yang ordinal ya. Yang tadinya kontinu menjadi ordinal ya. Yang dimana kontinu itu mungkin atau berpotensi jadi mempunyai nilai-nilai yang tidak terbatas, kemudian dipetakan, diubah menjadi kategori-kategori yang jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit ya. Ya, hal ini, diskretisasi ini salah satunya biasanya dilakukan di proses klasifikasi, yang dimana proses klasifikasi akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan berikutnya. Ya, mengapa seperti itu? Karena algoritma klasifikasi banyak yang bisa bekerja atau lebih optimal bila hanya variabelnya itu mempunyai nilai yang sedikit ya. Artinya yang bukan continuous ya. Misalnya contohnya untuk data bunga iris ya, proses diskretisasi ini contohnya di bunga iris ya, di mana bunga iris datasetnya itu ada di sini di UCI Machine Learning Repository, di mana di bunga iris ini ya, kita lihat ini adalah contoh bunganya yang ada. Bunga ini ada tiga jenis bunga iris. Bunga iris yang variannya setosa namanya, kemudian bunga iris yang variannya adalah versicolor, kemudian bunga iris yang virginica. Kemudian kita mempunyai 4 atribut yaitu sepal width dan sepal length, petal width dan petal length ya. Jadi putik dan benang sarinya. Kemudian kita lihat dengan memetakan antara 2 atribut di sini, antara petal length dan petal width. Kita lihat ini ada 3 varian. Ini varian pertama yang setosa itu di sini, yang kotak ini, kemudian yang bulat ini, yang bulat ini, yang bulat ini di sini ya. Artinya yang petal lengthnya antara 2,5 sampai 5 dan petal widthnya antara 0,75 sampai 1,75 cm. Kemudian untuk yang virginica ini kebanyakan di sini, ada di sini. Gitu ya. Kita lihat bahwa petal width yang rendah atau yang pendek dan petal length yang rendah itu adalah setosa, dan ini adalah versicolor, dan sini adalah virginica. Ya, kemudian kita bisa melakukan diskretisasi ya. Diskretisasi itu kita bisa lihat di sini ada yang unsupervised discretization. Unsupervised discretization itu kita bisa melakukan diskretisasi tanpa memperhatikan atau tanpa melihat kelas-kelas jenis-jenis varian bunga tersebut ya. Kita juga bisa melakukan diskretisasi yang berdasarkan supervised atau melihat berdasarkan varian bunga tersebut. Ini contoh untuk yang unsupervised ya, di mana di sini ada
kalau peta lengthnya sini, kemudian jumlahnya ada berapa. Ini contoh ini contoh maaf, ini adalah contoh jumlahnya ya. Nanti kita lihat untuk diskretisasi yang unsupervised, yaitu tanpa melihat jumlah atau tanpa melihat kelasnya. Ini contohnya seperti ini. Kita lihat di sini ada, ini adalah panjangnya ya. Jadi ada misalkan mungkin di sini adalah yang X, ini adalah peta length ya. Kemudian kita lihat bahwa ini ada yang warna-warni, ini adalah varian yang berbeda ya, varian yang berbeda dari bunga-bunganya ya. Kita lihat varian yang berbeda dari bunga-bunganya, ada yang kemudian kita lihat kalau kita lakukan misalkan dengan interval kelebar yang sama ya, jadi 5, 10, 15, kita melakukan diskretisasi ya. Artinya kita yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Meskipun yang biru itu jadi terpecah dan biru dengan yang hijau itu jadi satu. Itu. Artinya untuk kelas yang berbeda jadi satu, karena kita di sini tidak melihat kelasnya. Kita tidak melihat kelasnya. Jadi pemisahannya hanya berdasarkan interval width aja. Kemudian kalau yang berdasarkan frekuensi ya, ini berdasarkan frekuensi ya, kita juga lihat kita bisa mendapatkan ini apa nilai-nilai diskretisasi itu yang antara bunga satu dengan bunga yang lain itu tercampur ya. Kemudian kita bisa juga melakukan proses di kelompok-kelompokan berdasarkan kedekatannya ya. Berdasarkan kedekatannya kita kelompokkan menjadi K-nya menjadi 4, K-means menjadi 4. Dari kedekatan ini jarak-jarak antara di sini, jarak-jarak di sini yang berdasarkan ini X-nya, jarak-jarak di X ini. Kita lihat kita bisa mengelompokkan menjadi diskrit 4 yang berbeda, di mana di sini ada masing-masing varian bunganya itu terpisah menjadi nilai masing-masing setelah didiskritkan. Kemudian yang berikutnya adalah binarization ya. Binarization ya, di sini binarization adalah didiskritkan menjadi nilai-nilai biner ya, nilai biner. Binarization ini menjadi nilai-nilai biner. Jadi variabel-variabelnya itu dipecah menjadi 2 saja. Misalkan ya, tidak, dan lain-lain. Ya, ini akan kita gunakan untuk data mining nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan association analysis. Ya, di sini di mana kita perlu memisahkan, misalkan di sini
menjadi nilai-nilai biner ya, yang kontinus menjadi nilai biner. Kemudian yang terakhir adalah transformasi atribut ya, transformasi atribut, di mana transformasi atribut itu suatu fungsi yang memetakan ke nilai yang baru ya. Jadi nilainya seperti misalkan yang tadinya X menjadi X pangkat K, nilai log yang tadinya X jadi log X atau E pangkat X, atau nilai normal dari atau nilai absolut dari X ya. Ya, itu diubah menjadi menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana, fungsi pangkat, fungsi logs, dan lain-lain. Kemudian bisa juga normalisasi, yaitu bila di antara atribut-atributnya mempunyai range nilai yang berbeda ya. Misalnya, sehingga dilakukan proses normalisasi. Ya, di sini kemudian ada standarisasi ya, yang standarisasi yang menggunakan nilai mean dan standard deviation. Misalkan contohnya seperti ini, yang aslinya adalah seperti ini, ya, aslinya seperti ini. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan z-score yang sehingga yang tadinya seperti ini, artinya misalnya di sini tuh dari 0 awalnya, sedangkan di sini bukan 0 misalkan. Ini kemudian di sini ada dari 0 semua titik tengahnya gitu ya. Ya. Ya, demikian untuk video yang ketiga. Terima kasih.